rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Halo sahabat muda Katolik dimanapun kalian berada, salam jumpa dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube Wisma Sang Penebus. Semoga teman-teman di rumah, sahabat muda Katolik, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di tengah situasi pandemi yang belum berakhir ini, kita semua diharapkan masih tetap semangat dan semangat kita tidak boleh kendor. Oke, setuju kan? Harus setuju dong. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman akustik, WSP akustik maksudnya ya. Maaf salah ya, brother. Maklum. Saya ingin berterima kasih karena sudah mengiringi kami dalam opening song yang sangat epic, ya brother. Nah, ini teman-teman di rumah pasti sangat penasaran siapa pemilik suara, siapa frater-frater yang bertalenta ini. Nah, untuk itu saya ingin frater berkenalan dengan teman-teman, menyapa teman-teman di rumah, bisa memberitahu nama, kira-kira semester berapa. Ya, silakan frater. Terima kasih brother. Jadi baik, halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama lengkap saya Melkiades Apolinaris Rawi, biasa disapa Frater Melki. Saya sekarang semester 3 dan tingkat 2. Terima kasih. Oke, frater Melki. Silakan yang organis. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Frateroni. Saya sekarang semester 1 dan tingkat 1. Terima kasih. Oke, frater, terima kasih atas perkenalannya. Nah, teman-teman di rumah sudah kenal kan? Oke, frater. Tadi di opening, frater sudah membawakan lagu Damai Bersamamu. Frater sudah membawakannya dengan sangat baik. Kira-kira apa pesan dan makna dari lagu tersebut? Mungkin frater bisa bagikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Jadi baik, terima kasih Frater. Sebenarnya sangat singkat dan padat dan jelas bahwa pesannya itu
mau mengajak kita semua untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena sebagian orang saat ini di masa pandemi sering bertanya-tanya, di mana Tuhan dan apa yang Tuhan berikan kepada kita bantuan. Jadi di situ lagu itu sebenarnya mengajarkan kita untuk bersyukur bahwa walaupun di masa pandemi kita masih diberi kehidupan dan alam yang begitu luas dan memungkinkan kita untuk memanfaatkannya. Mungkin itu saja, Frater. Oke, Frater, terima kasih banyak. Sudah jelaskan pesannya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, Frater, terima kasih banyak untuk perkenalannya dan juga untuk penjelasan terhadap lagu yang sudah dinyanyikan tadi. Nah, teman-teman di rumah, senang sekali bahwa untuk kesempatan kali ini WSP Talk bisa hadir kembali untuk menemani teman-teman semua, tentunya dengan tema yang tak kalah menarik dengan season-season sebelumnya. Bersama saya Frater Avel, kita akan berbicara mengenai tema gereja dan tantangan pastoralnya. Pasti setelah mendengar tema ini, di pikiran dan benak teman-teman muncul berbagai macam pertanyaan dan rasa penasaran yang tinggi. Betul tidak? Nah, pasti ada yang berpikir, wah, ternyata dalam berpastoral itu ada tantangannya. Pasti ada juga yang bertanya, pengalaman seperti apa yang dialami selama berpastoral? Nah, pertanyaan-pertanyaan dan rasa penasaran teman-teman akan terjawab dalam diskusi dan sharing kita dalam WSP Talk season yang ketiga ini. Nah, sahabat muda Katolik, pembahasan tema kita pada kesempatan ini akan bertolak dan dari pengalaman seorang tamu spesial yang akan hadir bersama kita pada kesempatan ini. Dia adalah seorang frater CSSR yang baru saja menyelesaikan masa topnya selama kurang lebih 1 tahun. Penasaran kan siapa dia? Untuk itu langsung saja kita sambut Frater Handri Uma CSSR. Halo Frater. Selamat datang. Frater. Salam sehat. Salam sehat. Frater dalam keadaan sehat kan? Sehat, Ya. luar biasa. Ya, Frater ini baru selesai menyelesaikan masa top ya Frater? Ya, baru selesai. Ya, kelihatan berseri, sangat bersemangat sekali. Dan tentunya teman-teman di rumah juga pasti senang ya melihat look dari Frater Handri ini. Oke, Frater, langsung saja Frater silakan Frater menyapa teman-teman di rumah dan juga memperkenalkan diri. Terima kasih sudah menyebutkan nama. Mungkin mereka juga belum percaya ya. Mungkin mereka tidak percaya bahwa ya Frater itu namanya Handri. Ya, silakan Frater. Oke, terima kasih. Halo sahabat muda sekalian, Halo. dimanapun kalian berada, terutama di rumah. Bersama saya, Frater Handrianus Eka Uma. Biasa teman-teman memanggil saya Frater Handri. Mau tahu kepanjangannya? Kepanjangannya adalah hanya namaku yang dirindukan. Asik. Ya. Jadi setelah ini pasti teman-teman akan merindukan saya. Oke. Dan saya baru selesai top di Larantuka kira-kira. Ya, Frater, terima kasih untuk perkenalannya. Frater ini selain tampan, ganteng, jago gombal juga ya. Iya, Ya. Frater kira-kira. jangan salah, jangan sampai nanti teman-teman di rumah bisa rindu berat. Ya, Frater, rindu itu berat, Frater. Biar Frater saja. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Teman-teman, kita akan memperdalam tema kita dengan mendengarkan sharing dari Frater Handri. Untuk itu kita langsung saja masuk ke dalam sesi yang berikut, yakni sesi sharing bersama. Oke Frater, tadi Frater kan sudah bilang Frater baru selesai top ini kan selama 1 tahun di Larantuka ya Frater. Nah sebelum kita beranjak lebih jauh nih Frater, saya ingin bertanya kira-kira apa sih arti top itu Frater? Nah pasti teman-teman di rumah juga penasaran nih, kira-kira top itu apa ya? Mungkin selama ini mereka punya pengalaman bersama frater-frater top, tapi mungkin mereka belum tahu arti top itu apa. Ya, mungkin Frater bisa menjelaskan sedikit, Frater. Top itu terdiri dari 3 huruf T, O, dan P. Ya, itu kepanjangannya adalah T tahun, O orientasi, P itu pastoral. Tahun Jadi, orientasi pastoral. Ya. Nah, tahun orientasi pastoral itu adalah masa di mana para frater setelah menyelesaikan studi S1 kemudian praktek di lembaga atau di paroki tertentu. Nah, pastoral itu kan
tempat tugasnya. Di situ ada kata pastoral. Nah, pastoral itu kita bisa artikan dalam gereja hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan yang nyata. Kalau misi berarti sesuatu yang kita wartakan. Nah, saya sebagai pewarta ketika saya mewartakan Yesus Kristus. Nah, namun bagaimana mewartakan Yesus Kristus itu dalam itu konsep, itu misi, saya wujudkan melalui pelayanan yang nyata. Misalnya mengikuti Ekaristi, memberikan pelayanan ibadat, mengunjungi, mengikuti kegiatan-kegiatan bersama umat dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, sangat jelas sekali ya penjelasan Frater Handri mengenai tol. Itu berkaitan dengan pelayanan. Harus ingat ya teman-teman. Nah, sekarang nih Frater pertanyaan berikut. Nah, kira-kira di mana Frater menjalani masa tol kemarin selama 1 tahun itu? Oke, silakan Frater. Tadi saya sudah bilang di Larantuka. Nah, kalau ngomongin Flores, Iya. saya di Flores Timur. Nah, orang itu lebih akrab dengan Larantuka. Namun sebenarnya lebih spesifik lagi. Larantuka itu kotanya, tapi sebenarnya saya top itu di Paroki Santo Alfonsus Lewotala. Lewotala, wah luar Nah, biasa. Lewotala dan Larantuka itu jaraknya 7 km. Iya. Sehingga untuk menempuh dari Lewotala menuju Larantuka sekitar 7 menit. Wah, Ya, kalau kita bisa seperti Rossi, ya bisa 1 menit, Iya. tapi berbahaya. Kira-kira seperti itu. Teman-teman Leotala, mungkin ada teman-teman Leotala dari Leotala. Ya, yang- halo teman-teman, Say hello. umat sekalian, umat Lewotala yang Iya. saya cintai dan saya banggakan. Semoga sehat selalu di rumah Iya, kalian. kangen tidak sama Frater Handri? Oh jelas kan, sangat lucu. Betul sekali, ya, Frater bersemangat sekali ya, Frater. Ya, kira-kira nih Frater, bagaimana mungkin Frater sudah menjelaskan sedikit mengenai jarak. Ya mungkin saya ingin Frater memberikan kami informasi sedikit mengenai keadaan tempat top, misalnya keadaan geografisnya seperti apa, mungkin ya sedikit mungkin situasi ekonomi atau pendidikan, budayanya seperti apa di sana. Mungkin Frater bisa menjelaskan. Mungkin ini menjadi bagian dari tantangan juga bagi Frater nanti. Mungkin yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman di rumah. Ya, silakan Frater. Oke, Lewotala itu tadi sudah saya sampaikan itu berada 7 km dari Larantuka. Nah, secara geografis Paroki Lewotala itu ada di atas perbukitan ya, perbukitan, dan di situ banyak batu-batu besar. Sehingga Paroki Lewotala itu lalu juga tanahnya tanah merah. Tanah merah, sehingga di Lewotala itu banyak umat yang memiliki usaha membuat batu batako, berarti batako merah ya. Oke. Juga Lewotala itu sehingga di Lewotala kalau terjadi gempa sangat berbahaya. Batu besar-besar dan bisa menimpa rumah-rumah. Maka saya selalu berdoa, Tuhan semoga tidak terjadi gempa selama saya top. Amin. Dan syukur kepada Allah tidak terjadi. Dan harus berlanjut Frater doanya. Jangan sampai Frater pulang. Tidak mungkin. Nah, Saya berdoa Iya. supaya umat Lewotala selalu sehat selalu. Iya. Oke, itu kondisi geografisnya. Selanjutnya kondisi pendidikan. Nah, di sana itu ada banyak PAUD, lalu TK banyak, SD itu ada 2, kemudian SMP ada 1, SMA itu 1. Nah, jadi untuk fasilitas pendidikannya sudah bagus. Sedangkan universitas, memang di Paroki itu tidak ada universitas, namun ada sekolah tinggi. Sebelum Larantuka ada namanya Waibalun. Nah, di situ ada sekolah tinggi di situ. Nah, sehingga beberapa umat Paroki Lewotala itu melakukan kuliah di sekolah tinggi itu. Oke, itu apa tadi? Pendidikan. Pendidikan. Sekarang budayanya gimana? Sekarang ini budaya. Iya. Budaya. Jadi Lewotala itu masuk di dalam teritori budaya Lama Holot. Oh iya. Nah, jadi Lewotala itu ada di dalam Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Flores Timur itu terdiri dari beberapa pulau. Oke. Iya.
ada Pulau Flores yang besar tapi ujungnya itu Flores Timur, ujung timur Flores Timur. Kemudian di sekitarnya itu ada Pulau Adonara. Ya. Halo teman-teman yang dari Adonara. Lalu ada Solor. Ya. Halo teman-teman dari Solor. Dan apa lagi? Solor, Lembata. Solor, Adonara dan Lembata. Dulu Lembata itu masuk Flores Timur, tapi karena sudah berdiri jadi tidak. Ya. Tapi dari akar budaya juga mereka mungkin tidak terlalu dalam akar budaya Lama Holot, sehingga cuma 3 tadi, Pulau Flores bagian timur, ada Adonara dan ada Solor. Nah, budaya Lama Holot itu sangat kaya, bahasanya juga sendiri. Misalnya saya mau makan, goe mau buah, Oh. gitu-gitu. Oh, ya, menarik sekali ya, Ya, Frater. ya. Atau gue mau ga. Nah, itu ya. Kemudian itu budaya ya. Lalu umat Lewotala juga itu sangat menjunjung tinggi budaya mereka. Tadi dari bahasa, lalu ada tarian, lalu ada upacara ritual-ritual. Nah, ritual-ritual ini sangat banyak. Ada ritual sebelum tanam, ritual saat tanam, ritual setelah tanam, ritual sebelum membangun, ritual banyak sekali ritualnya. Ritual ada yang namanya setelah anak itu lahir lalu mau masuk dalam sebuah suku, ada lagi ritualnya. Kemudian ada juga ritual perkawinan, ada acara perkawinan, juga ada ritual di rumah adat. Jadi di Lewotala itu sangat-sangat kaya dengan budaya, baik bahasa, ritual, lalu juga penghayatan budaya mereka. Namun ada satu yang paling unik menurut saya, budaya di Lewotala. Nah, yang unik itu adalah ada yang namanya budaya Gelekat Lewo. Nah, Gelekat Lewo itu terdiri dari Gelekat dan Lewo ya. Lewo itu kampung, sedangkan Gelekat itu artinya mengabdi, sehingga Gelekat Lewo itu mengabdi untuk kampung. Jadi konsep ini adalah semua orang di Lewotala yang berbudaya ini itu memberikan dirinya apa saja hal kecil atau hal besar untuk mengabdi kepada kampung ini. Sehingga orang Lewotala yang bersekolah di mana-mana, ada yang di luar negeri atau kerja di luar negeri, kemudian di banyak pulau, ketika mereka kembali, mereka itu datang untuk membangun rumah mereka, membangun masyarakat, membangun hal-hal yang baik di Lewotala. Itu di bagian budaya. Apa lagi di situ? Ya itu, ya paling tidak itu saja Frater mengenai keadaan situasi tempat top. Dan menarik sekali ya teman-teman, Frater Handri ini menjelaskan informasi mengenai kebudayaan tentang situasi di Lewotala. Mungkin nanti teman-teman misalnya ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumba, mungkin ketika berkunjung ke Lewotala sudah tidak merasa asing lagi ketika sampai di sana ya, Iya. karena sudah mendapat penjelasan yang sangat baik dari Frater Tapi Handri. ada satu, Apa Frater? orang Lewotala itu sangat-sangat baik. Ya, itu yang paling Makanya penting. saya sekarang menjadi gemuk karena orang Lewotala. Saya ganteng karena orang Oh Lewotala. gitu. Makanan dan minumannya sangat berkhasiat. Oh iya. Berarti sebelum sampai Lewotala lu belum ganteng ya Frater? Ya sudah ganteng, tapi ketika di Lewotala makin Oh makin sempurna. ganteng ya, luar biasa sekali ya Frater. Orang Lewotala, ayo naik. Ya. Oke. Oke Frater, nih sekarang saya mau lanjut ke pertanyaan berikut mengenai pengalaman top. Tentu ada berbagai macam pengalaman yang Frater alami di sana. Nah sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, siapa saja yang dilayani di sana? Mungkin ada apa saja kelompok kategorial yang Frater layani di sana? Frater? Bisa. Di sana itu ada banyak kelompok kategorial. Nah, ada yang namanya kelompok kategorial Legio Maria, ada Sekami, ada Misdina, lalu ada OMK. Nah, OMK di sana itu luar biasa. Ketika saya melakukan top di Lewotala, itu ada 2 kelompok OMK yang besar. Mereka membentuk dirinya sendiri dan mandiri. Sehingga saya sebagai Frater Top ya tinggal masuk ke dalam kelompok mereka, lalu bekerja sama dengan mereka, berkegiatan dengan mereka. Nah, 2 kelompok orang muda itu namanya OMK Gasarki
dan OMK Laskar 71. Halo teman-teman muda, semoga kalian semangat semuanya dan saya bangga kepada kalian. Teruskanlah kerjasama kalian dan saya yakin kehadiran dua kelompok muda ini akan membuat Lewotala itu semakin maju. Gelagat lewanya makin nyata. Iya, harus ikut semangatnya Frater Handri ya. Mereka terutama ya. Iya. Oke. Iya betul. Ya itu. Tentu pasti ada banyak sekali pengalaman yang menggembirakan, juga mengenai tantangan-tantangan yang mungkin terkadang membuat Frater Handri itu menjadi galau atau seperti apalah sih. Mungkin Frater bisa bagikan pengalaman pertama, pengalaman yang menyenangkan, lalu tantangan-tantangan apa saja yang dialami. Mungkin Frater bisa bagikan. Ya. Oke, terima kasih. Pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan adalah saya itu bisa berjumpa dengan umat. Itu sudah pengalaman yang menyenangkan karena selama 4 tahun belajar filsafat dan teologi di Fakultas Teologi Weda Bakti. Dan ini kepala pusing. Saya memang orangnya suka belajar, suka membaca, dan ketika berjumpa dengan umat Lewotala itu saya sangat gembira. Memang waktu itu COVID-19 sudah merajalela di NTT, tapi syukur pada waktu itu belum masuk di Lewotala, sehingga saya bisa pergi berkunjung. Nah, berkunjung itu yang membuat saya sangat senang. Berkunjung dari rumah ke rumah. Kalau saya tidak salah, sekitar 100 lebihan rumah atau 200-an lebih rumah saya kunjungi di Lewotala. Jadi jumlah umatnya itu sekitar 2000-an lebih. Namun ya 300-an saya mengunjungi rumah. Jadi pergi dari rumah ke rumah dan itu membahagiakan. Jadi ketika di rumah saya sharing, mereka juga sharing, saling mengisi gitu loh. Saya sungguh bisa mengetahui bagaimana suka duka mereka memberikan sesuatu kepada saya. Itu pengalaman yang menyenangkan. Juga saya mungkin patut menyebut harus menyebut terima kasih untuk Pater Ferry Bulu, pastor paroki saya yang sangat inspiratif dan memberi saya banyak pelajaran. Juga ada Pater Rizal, pastor rekan yang selalu menemani saya, mendukung saya, menasihati saya mereka berdua itu teman tenaga pastoral di sana. Semoga sehat selalu, Pater. Iya. Kira-kira tantangannya apa, Frater? Yang sama Frater di sana, Frater alami? Oke. Itu tadi yang senang ya, sekarang tantangannya. Iya. Nah, tantangan yang pertama bulan-bulan pertama datang, itu saya harus adaptasi dengan pastor paroki dan pastor rekan. Jadi harus adaptasi, mengikuti ritme mereka, bekerja, mengunjungi umat. Memang itu kan berbeda dengan dunia pendidikan. Namun ya akhirnya saya bisa adaptasi dengan pastor paroki meskipun awal-awal kesulitan. Tapi bersyukur saya itu bisa adaptasi dengan pastor paroki. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana supaya anak muda itu bisa hidup kembali atau OMK-nya hidup kembali. Nah, saya tuh melihat banyak Frater Top, tapi ketika mereka berusaha untuk membangun OMK, setelah Frater Top itu selesai, OMK-nya juga mati. Nah, kemarin saya sangat senang di masa saya, mereka itu membentuk kelompoknya sendiri tadi, OMK Gasarki dan OMK Laskar 71. Mereka itu membuat kepengurusan sendiri dan menjadi sebuah kelompok muda yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Apa tantangan tadi? Yang pertama tadi apa tantangannya? Mengenai harus beradaptasi dengan kemudian bagaimana bentuk orang muda. Ya. Lalu tantangan berikutnya adalah ya memang saya sudah berusaha pergi ke semua, tapi saya tidak bisa pergi ke semua gitu. Nah, karena pada saat itu saya selama 1 tahun juga diberi kesempatan oleh Pater Ferry Bulu, CSSR, untuk saya mengajar. Nah, saya mengajar di SMP Katolik Santo Isidorus Lewotala selama 1 tahun dan mengajar bahasa Inggris untuk kelas 1 SMP. Semoga adik-adik di SMP Isidorus semangat terus belajar bahasa Inggris. Ya luar biasa sekali ya pengalamannya Frater ini. Ya tentunya mereka juga merasakan hal yang sama mengenai pengalaman yang sudah Frater bangun di sana bersama umat di Lewotala, dan pasti mereka sangat merindukan ya. Dan mungkin hasrat yang mungkin belum tercapai, mungkin tempat-tempat yang belum Frater kunjungi,
ini merupakan kesempatan di mana Frater akan kembali ya. Jadi Iya. jangan khawatir ya umat Allah Ta'ala, pasti akan berjumpa kembali bersama Frater Handri. Dan saya juga merindukan mereka. Iya. Oke Frater, Ah, ya mungkin Frater sudah berbicara ya banyak mengenai mau situasi. tambahkan bisa. Oh iya silakan Frater. Oke. Iya iya. Nah, aku mau aku lagi harusnya Ya, saya. sudah tidak dijawab ya Frater. Saya, maaf ya teman-teman, saya lebih nyaman pakai kata saya. Iya. Oke, saya melakukan talk di sana itu yang juga menyenangkan ya, Frater Hafen. Saya itu selalu ikut bersama umat Lewatala ketika upacara adat saya ada Iya. di rumah adat namanya Koroke. Iya. Beberapa kali upacara adat saya ikut bersama mereka. Bagaimana waktu syair adat dibicarakan. Kalau teman-teman penasaran dengan mungkin bisa cari di YouTube. Kalau mereka mengucapkan syair adat itu panjang dalam satu nafas, mungkin rapper itu kalah. Tapi maknanya itu indah, indah. Dan itu sangat unik di Lautala. Jadi rapper-rapper di dunia ini bisa kalah sama orang Lautala. Jadi sabar dulu ya. Lalu saya pengalaman yang menarik itu pergi ke kebun adat. Kebun adatnya itu mau tahu di mana, Frater? Ya. Di atas gunung, adik. Jadi Bagaimana, kebun adatnya itu jauh dari perkampungan, jauhnya sekitar berapa ya? Sekitar 10 kilo. Lalu kita harus melewati gunung yang tingginya sekitar berapa ya? Ya bisa ratusan meter. Menantang sekali. Menantang sekali. Dan bayangkan kita harus bekerja bersama satu. Jadi itu Gelekat Lewo tadi itu sangat berakar pada orang Lewatala, sehingga meskipun beberapa orang yang beberapa suku atau beberapa orang di dalam Lewatala itu yang memiliki kebun, tapi semua orang itu pergi ke situ. Dan saya juga pergi. Saking semangatnya saya kurang tahu, maka saya menggunakan baju kaos yang tipis, baju Bali yang tipis. Lalu di sini keraknya besarnya seperti ini. Dan saya pergi tanam akhirnya terbakar. Aduh. Jadi dari pagi jam 9 sampai jam 3, jam 4 baru pulang dan terbakar lah. Ya itulah, karena saya sangat senang akhirnya sampai terbakar. Oke Frater, pengalaman yang luar biasa sekali ya Frater. Tentu pengalaman ini juga memberi insight-insight baru kepada saya, juga kepada teman-teman yang ada di rumah ya Frater. Tentunya kita masih ingin mendengarkan sharing-sharing, juga butir-butir refleksi dari pengalaman Frater Handri selama menjalani masa talk. Tapi sebelumnya, teman-teman di rumah, Frater, kita main game dulu ini Frater. Ya, Siap. ini gamenya tentunya pasti ada tantangannya Frater. Dan tantangannya bukan hanya di tempat talk, tapi game juga ini menantang Frater. Saya suka tantangan. Betul. Kembali ke Wisma ada tantangannya lagi Siap, Frater. siap. Ya. Oke. Oke, untuk itu teman-teman kita akan bermain game bersama saya dan Frater Handri. Gamenya bernama Truth or Dare. All day. Oke, Frater Handri, di hadapan kita ini sudah ada dua kertas. Ada kertas yang berwarna biru dan juga kertas yang berwarna merah. Nah, kertas yang berwarna biru ini itu untuk truth-nya. Oke, Frater, berisi pertanyaan-pertanyaan. Dan juga untuk kertas merah, untuk dare-nya berisi tantangan. Dan harus berani melakukan tantangan tersebut ya, Frater. Oke. Siap, Frater? Siap. Nah, dan cara memainkannya, Frater, kita akan menentukan kertas yang kita akan memilih kertas ini tetapi melalui koin ini. Jadi kita buat perjanjian ya, Frater. Yang lambangnya 1000, Frater, yang lambang 1000 untuk truth-nya. Oke. Sedangkan di balik yang sebelahnya untuk pahlawan itu untuk dare. Oke, siap Frater? Siap. Nah, kita switch dulu ya untuk memilih siapa yang main terlebih dahulu. Oke. Yang kalah dia yang main lebih dulu. Oke. Siap Frater? Siap. Siap, batu teman-teman? kertas ya. Gunting batu Oke. kertas ya. Siap. Oke. Siap. 1, 2, 3, Batu 40 kertas. Gunting batu kertas. Gimana? Ini yang mana? aku yang kalah. Yang mana? Yang mana? Kamu kan kertasnya. Ah, saya. Oh Aku ya. kalah. Oke, oke. Aku kalah. Oh, ya. Oke, Ya. sip. Frater main lebih dulu. Silakan Frater koinnya. Jangan bapak putar dan bagus. 1000. 1000, oke. Terus silakan Frater. Pilih kertas yang mana? Terus ini yang paling pertama. Saya baca Frater. Oke, dibaca silakan. Siapa tokoh Apa ini? atau orang yang kamu idolakan? Mengapa? Pertanyaannya.
siapa tokoh atau orang yang kamu idolakan, mengapa? Silakan Frater. Tokoh yang saya idolakan adalah Monsinyur Soeharyo. Oke. Karena Monsinyur Soeharyo itu adalah seorang uskup sekaligus kardinal sekaligus profesor, dan yang paling penting sejauh saya tahu Monsinyur atau Kardinal Soeharyo itu memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Teladan dia, cara dia berbicara, cara hidupnya itu sangat menginspirasi saya untuk supaya saya juga menjadi yang baik gitu. Luar biasa ya. Tapi yang utama idola saya adalah Yesus. Betul. tentunya. Makanya Ya, menjadi luar biasa. imam. Iya, betul. Oke. Luar biasa. Ini hangus ya? Oke. Ini ditaruh di mana nih? Di sini aja dulu, nanti tim yang membereskan. Oke. Tim kreatif terbaik WSP. Sekarang saya. Oke, silakan. Khusus sekali permainan ini. Saya gugup juga Frater. Silakan, enggak apa-apa. Deal. Oke, silakan. Oke, saya pilih yang ini. Tirukan gaya salah satu frater dan temanmu akan menebak siapakah frater yang dimaksud. Tirukan gaya salah satu frater dan temanmu akan menebak siapakah frater yang dimaksud. Oke. Jadi kamu yang menirukan, Ya. saya yang akan menentukan. Oke. Ini susah ya Frater. Silakan, Ya, siapa sekarang? Sejauh mana saya mengenal Frater? Saya pilih dulu frater siapa, nanti dalam pikiran. Udah. Teman Sabar. tingkat. Teman tingkat. Yang suka dibully, yang suka bikin lucu. Pak Frater, saya mau tiru cara ketawanya ini. Jangan, kamu silakan praktekkan. Saya masih mau baru akan ya. Coba. Oke. Cara tertawanya gimana? Tutup mata. Saya tutup mata ya. Tidak biar saya tutup mata supaya frater jangan Oh. tertawa. Silakan lihat Frater, siapa tahu bisa ditebak. Tidak usah tutup mata, aku aja. Aku sengaja Oke. supaya kamu nggak malu. Oke. Siapa? Anda jangan keras juga. Siapa? Frater kali. Oh, betul. Frater Kalis itu antara tertawa dan menangis gak bisa dibedakan. Frater Kalis, Anda luar biasa. Sangat unik hidup Anda. Oke, mantap. Lanjut Frater. Ya, Oke. oke. Sekarang Siap. orang Kupang bilang beta Ya, dolo. oke, sip. Woi, terlalu tinggi. Pahlawan. Oke, deal. Ambil aja paling atas. Silakan teman. Nyanyikan satu lagu dengan nada yang paling tinggi selama 1 menit. Gila ini. Selama 1 1 menit. menit. Wih, berbahaya ini. Hah? 30 detik. Hah? Kira-kira bagaimana tim? Hah? 30 detik. Oke, sip, Ya. 30 detik. Frater. Saya mau menyanyikan lagu Aduh Mama. Oh ya, dengan nada tertinggi, paling tinggi ya, Frater. Iya. Oh iya, sip. Do re mi fa sol la si do. Ya, bro. Kira-kira nada kunci yang paling tinggi apa ya? Ini do ini. Mana? Do re mi fa sol la si do. Oke. Do. Aduh mama, ada cewek baju merah bikin saya terpana. Kurang tinggi, Frater. Oh, Nah, lebih tinggi lagi ya. Aduh. Aduh mama, ada cewek baju merah bikin saya terpana. Lihat dia Satu lagi, senyuman Frater. bikin hati tergoda. Satu lagi. Naik lagi. Aduh mama, ada cewek baju merah bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sayangku sungguh manis, Asik. bikin saya tertarik. Bahkan lebih dari 30 detik ya. Oke. Oke. Siap. Main lagi? Main, ayo Main masih lagi. banyak ini. Oke. Sip, jangan salah. Lagu ikan cuci. Der lagi. Silakan pilih. Anda deh banyak ini. Ini aja deh. Frater. Oke. Silakan. Kenapa saya dapat yang der terus? Telepon temanmu, nyalakan speaker dan ucapkan happy birthday. Ini gimana nih? Telepon aja siapa yang kira-kira aktif, telepon aja. Teman lo ya, bisa cewek, bisa cowok. Silakan. Cari teman yang kira-kira selalu online
atau ya tidak biasa untuk menutup teleponnya? Siapa ya? Siapa? Silakan. Atau yang di rumah, atau teman kenalan ceweknya di Sumba, atau di Jogja, atau di Jakarta, atau keluarga, atau sepupu, atau semua dunia ini Anda telepon saja. Ini gimana nih? Jangan bingung. Video call. Hah? Video call, silakan. Ini tim gimana nih caranya? Langsung saya Speaker di- aja. Langsung saja video Hah? call. Ya, silakan. Video call. Pak? Ditunjukkan. Ngomong happy birthday langsung dimatikan. Oke. Oke. Video Silakan, call. silakan. Video call. Menurut saya ini permainan yang sangat menantang, tim kreatifnya luar biasa. Sampai saya ini terharu. Tunjukkan bukti ke kamera. Nggak aktif. Tidak aktif ini orang pertama. Oke, orang pertama nggak aktif. Ya, kecewa sekali. Cari lagi, hidup ini Cari tidak lagi. boleh putus asa. Kita harus selalu mencari alternatif yang lain. Ketika sesuatu stuck, kita harus cari alternatif yang lain. Itulah yang membuat kita bahagia. Sekarang siapa? Oh, Harus ternyata nonton kamera. dia Pak. sedang menelpon Trise, saudara-saudara. Kita lihat, apakah Trise mengangkat? Apakah Anda beruntung? 1, 2, 3, 4, 5. Rupanya belum beruntung. Belum ada tanggapan lain lagi. Gimana ini? Hah? Oke, waktunya kira-kira Oke. sudah selesai. Jadi Ah, iya. tantangannya Tantangannya gagal. Ya. Ya. Itu nggak ada hukumannya ya? Ya. Itu tidak ada Kasihan. hukumannya. Ya. Oke. Sekarang terakhir nih ya. Ada Oke, hukumannya. sekalian untuk frater sekarang. Main-main untuk Terakhir. senang, nggak ada hukuman. Iya, betul. Oke. Silakan. Ah, Orang lewat tanah berkat saya. 1000. as. 1000. Terus. Berarti itu. Terus. Ini sekarang frater kiri sekarang. Hmm. Sini saya baca. Harus saya yang baca dong. Frater. Pernah pacaran nggak? Ai. Berapa mantannya? Oke. Pertanyaan menarik. Oke, silakan. Tim kreatif, Oke. tolong jangan tertawa. True, Teman-teman true. di rumah, Ayo. tolong jangan True. tertawa. Benar. Oke, sip. Benar. Nah. Ya. Saya pernah pacaran di SMA. Saya SMA itu dari tahun 2010 sampai 2013. Pacaran pertama kelas 1, Iya. pacar pertama namanya Novi. Asik. Oke. Oke, tadi itu berapa lagi pertanyaan? Berapa mantannya? Mantan Iya. saya ada 5. Iya. Pacar pertama namanya Novi, Iya. pacar kedua namanya Ella, Oh. pacar ketiga namanya Yuni, Wih. Yuni. Oke. Pacar keempat namanya Yohan, halo Yohan, dan pacar kelima namanya Lita. Wah. Ketika saya merindukan mereka, saya mendoakan. Oh betul, bagus sekali. Luar biasa ya. Setelah SMA 0 poin saya, tidak ada lagi. Kira-kira kenapa? Ada trauma? Bukan trauma, saya mau mengikuti Kristus. Ah, asik. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Sekarang giliran Anda. Sudah tadi Fatir kita sudah tinggal satu permainan. Sudah seperti. Sekali lagi, Sudah. sekali lagi. Oh Sudah, iya. sudah. Allah. Oke, terima kasih banyak Fatir sudah bermain Syukur kepada bersama Allah. saya juga ikut dengan permainan ini ya. Keringat. Oke, terima kasih banyak tim kreatif luar biasa untuk permainannya. Oke Frater, ya kita sudah capek bermain. Iya, Sampai iya, ingatkan iya. saya Frater. Kita akan mendengarkan sajian dari WSP akustik lagi, oke? Yeay. Tidak sabar, sudah tidak sabar kan teman-teman untuk menyaksikan mereka. Untuk itu langsung saja, ini dia WSP akustik. Yeay. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.
pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau teman terbaikku. Terima kasih banyak untuk tim WSP Akustik yang sudah mengiringi kami dengan lagu yang sangat indah. Dan Frater Handri, terima kasih banyak untuk permainan kita tadi. Sangat seru ya, Frater? Ya, saya sangat Oke, tadi Frater sudah men-sharingkan pengalaman-pengalaman Frater selama masa top Frater. Dan saat ini kita juga ingin mendengarkan kira-kira apa yang Frater pelajari dari semua pengalaman itu. Ya, ini mungkin berkaitan dengan refleksi yang bisa Frater bagikan untuk kami, poin-poin apa saja yang juga berguna untuk kami, untuk gereja, ya untuk orang muda, terlebih khusus untuk orang muda, sahabat-sahabat Katolik kita yang ada di rumah. Silakan Frater. Judul atau tema yang diberikan adalah gereja dan tantangannya. Kalau kita bicara lebih spesifik, gereja itu adalah kumpulan orang yang beriman. Nah, kalau kita semua itu memiliki iman, tentu saja kita adalah gereja. Oke? Dan terutama kalau ya lebih khusus lagi, seseorang dibaptis itu adalah bagian dari gereja, kumpulan orang beriman dengan baptisan itu dia menjadi orang beriman, dia adalah gereja. Namun temanya tadi gereja dan tantangannya. Maka sebenarnya kita dan tantangan pastoral. Artinya apa? Kita sebagai bagian dari gereja itu memiliki tantangan di mana-mana. Di mana tempat kita berada itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Tadi selama saya bersharing dengan Frater Afel, saya menyaringkan pengalaman saya sendiri. Tapi tentu saja teman-teman punya pengalaman di tempat masing-masing. Mungkin teman-teman muda berada di paroki masing-masing, atau teman-teman pater, frater, bruder, suster di mana-mana tempat kalian, sesuai dengan tempat pelayanan kita masing-masing. Juga untuk ibu rumah tangga, bapak keluarga, anak sekolah, semua kita itu ketika berada di mana saja, kita semua itu adalah bagian dari gereja dan tantangan. Artinya apa? Di semua tempat kita itu selalu punya tantangannya. Namun sebagai gereja, kita tetap harus saling melayani. Karena tadi gereja dan tantangan pastoral. Nah, ketika kita memberi diri untuk melayani, itulah pastoral yang nyata. Ketika ada tantangan dan kita tetap menjalankan pelayanan dengan tulus, itulah pelayanan yang luar biasa. Tentu Tuhan sangat bergembira dan tentu kita yang melakukannya itu menjadi orang-orang insan-insan, orang yang makin baik dan beriman. Jadi itu adalah orang yang bahagia di bumi dan juga pasti akan bahagia di surga. Oke, nah juga saya tambahkan ya, Frater Afel, tantangan yang dihadapi oleh gereja Lautala terutama sejauh saya melihat ya sekarang adalah bagaimana gereja itu bisa berjalan bersama pemerintah, masyarakat adat, orang muda, dan semua elemen yang ada di dalam program pendidikan, juga dalam hal ekonomi, pendidikan, budaya, ya, teman-teman yang di adatnya, bagaimana mempersatukan semua itu. Nah itu saya pikir tantangan dari gereja Lautala. Maka saya dalam tesis saya nanti ini dalam bakalaureat teologi, sekarang sedang menjalani studi bakalaureat teologi, saya akan membuat tesis kata gelekat lewa itulah yang mungkin perlu digumuli oleh gereja di Lautala. Dengan semangat gelekat lewa itu gereja ikut terlibat, sehingga semangat komunio atau semangat kebersamaan sebagai umat sungguh-sungguh penuh. Karena juga tantangan di Lautala itu selain tadi bagaimana menyatukan semuanya itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana budaya dan gereja itu berjalan bersama-sama saling merangkul. Memang sudah ada usaha itu, misalnya kami dari petugas pastoral ketika ada acara adat kami ada di sana, tapi bahwa bagaimana itu lebih mendalam lagi hubungannya sehingga semakin bersatu dan semangat komunionnya itu berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang perlu digumuli juga terus diperjuangkan karena punya perjuangan masing-masing. Maka semoga teman-teman yang mengalami tantangan dimanapun teman-teman berada tetap semangat, tetap gembira. Santo Paus Fransiskus mengatakan bahwa kegembiraan di dalam karya, juga doa dan pelayanan yang terus-menerus itu adalah kunci pastoral itu. Kita harus setia.
dan gembira. Jangan lupa gembira, smile. Betul. Ya. Ketika kita bangun tidur lalu melihat di cermin kita belum tertawa, berarti belum gembira. Jadi tertawalah setelah bangun pagi. Setuju teman-teman? Setuju dong, harus setuju. Pasti setuju. Oke, Frater, terima kasih banyak ya untuk refleksinya, untuk poin-poin yang ya menurut saya sudah sangat menjawab ya tema kita hari ini ya, Frater. Ya, nah untuk itu saya ingin Frater memberikan semacam kesimpulan, conclusion gitu, Frater. Ya, dari apa yang sudah Frater bagikan untuk refleksikan teman-teman sekaligus sebagai pesan untuk orang muda kita yang menyaksikan ini. Tadi itu sebenarnya sudah merupakan pesan, tapi saya menggarisbawahi saja. Top atau tahun orientasi pastoral itu untuk para frater belajar. Jadi selama 1 tahun itu saya belajar, bukan ya memang sudah berkarya, tetapi itu adalah bagian dari belajar dari Pastor Proki, dari umat, dari siapa saja yang saya temui di paroki, sehingga kuncinya sebenarnya adalah belajar. Tadi gereja dan tantangannya, itu ada tantangannya, tadi saya sudah bicara gembira, setia, dan kata kunci dari semua itu adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar segala hal. Belajar setia, belajar gembira, belajar bertekun, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya belajar, terutama gembira ya. Luar biasa sekali ya. Sudah jelaskan pesannya teman-teman, belajar dan bahagia. Oke, kira-kira. Oke, Frater Handri, terima kasih banyak untuk pengalaman dan kisah-kisah yang sangat menarik yang Frater sudah bagikan untuk kita dalam kesempatan ini ya. Tentu pengalaman yang sudah di-sharingkan ini menambah wawasan kita dalam ya tentunya terutama untuk sahabat Katolik yang ada di rumah dalam menghayati tugas-tugas pelayanan mereka di tempat masing-masing ya, sebagai suatu perutusan ya yang berasal dari Kristus sendiri ya gitu, Frater ya. Pergilah kamu diutus. Betul sekali ya. Nah teman-teman, sahabat-sahabat muda Katolik dimanapun kalian berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan sharing dalam WSP Talk kita untuk season yang ketiga ini ya. Terima kasih banyak karena sudah bersedia bergabung dan mendengarkan kami, mendengarkan Frater Handri khususnya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan dan dapatkan bersama sungguh bermanfaat bagi pelayanan kita sebagai orang muda. Tentu masih ada banyak sekali tema-tema menarik yang akan dibahas di dalam WSP Talk di season-season yang akan datang. Untuk itu jangan lupa tonton terus channel YouTube Wisma Sang Penebus, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikan konten-konten terbaru yang dimuat di dalamnya. Jangan lupa untuk like video-video kami dan tuliskan pendapat, saran, dan masukan kalian di kolom komentar. Saya Frater Avel, mohon pamit dan sampai jumpa. Salam Sang Penebus. Yeay. Dadah. Oke teman-teman, silakan mari kita bernyanyi bersama. Kita mohon pertolongan dan bantuan Roh Kudus agar hidup kita terus bahagia dan tak berhenti untuk terus belajar. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.